Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldo Dewantara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegagalan baja ringan dan bagaimana sistem perkuatannya. Baja ringan merupakan salah satu material bangunan yang biasanya digunakan untuk konstruksi, di mana baja ringan ini kebanyakan terbentuk dari bahan dasar campuran antara seng dan aluminium. Biasanya baja ringan digunakan pada konstruksi atap bangunan, seperti bangunan rumah, gedung, tempat parkir, dan konstruksi lainnya. Pada konstruksi atap, terdapat syarat ketebalan minimum baja ringan yang harus digunakan, yaitu setebal 0,7 mm, di mana ketebalan ini merupakan ketebalan baja ringan yang terdapat di pasaran. Selain itu, ketebalan baja ringan ini juga sudah diatur dalam SNI. Untuk penentuan penggunaan baja ringan diperlukan analisis terlebih dahulu agar didapatkan ketebalan baja ringan yang aman untuk digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Untuk menentukan jumlah penggunaan baut tergantung dari gaya dalam yang bekerja. Semakin besar gaya dalamnya, maka semakin banyak baut yang digunakan. Untuk penentuan jarak antar bautnya sendiri harus memenuhi syarat 3D atau 3 kali diameter baut, di mana jarak antar baut ini tidak boleh melebihi 3 kali diameter bautnya. Dalam menentukan profil baja ringan diperlukan analisis terlebih dahulu nilai lengutan dan tegangannya agar profil yang digunakan memenuhi syarat dan aman untuk digunakan. Di sini saya mengambil contoh kegagalan baja ringan yang terjadi pada bangunan gedung elektronik PTX, di mana pembangunan gedung ini sudah berjalan selama 1 tahun dan konstruksi yang telah terpasang pada proyek ini adalah sekitar 60%, yaitu yang telah terpasang kolom, balok truss utama, melintang dan memanjang, kemudian floor joist truss yang berada di atas balok utama serta plating wall. Pada gambar 1 dapat kita lihat bahwa kegagalan baja ringan dalam proyek ini terjadi pada bagian balok utamanya, di mana pada bagian balok utamanya ini terjadi lendutan sebesar 35 mm atau sebesar 3,5 cm. Kegagalan ini terjadi karena pada bagian join antara balok utama dan kolom hanya terpasang satu skru saja dan terdapat celah yang sangat besar. Pada gambar 2 dapat kita lihat dengan jelas, di sini hanya terpasang satu skru saja, di mana skru yang digunakan berupa profil kanal dan bisa kita juga terdapat celah yang sangat besar, sehingga dapat melemahkan kondisi kekuatan di tumpuannya. Untuk menambah kekuatan pada join tumpuan perlu dilakukan penambahan skru, di mana skru yang digunakan pada saat ini ialah 2 skru, dan setelah dicek dengan menggunakan aplikasi SAP 2000, lanjutan yang terjadi pada balok utama adalah sebesar 70 mm. Yang solusi kita dapat adalah dengan cara melakukan pengecekan secara dini terhadap lendutannya. Namun apabila sudah kolaps, maka kita perlu meredesain ulang dan kita lakukan analisa penyebab terjadinya kegagalan tersebut. Apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh perencanaannya, bahan, beban, atau penyebab lainnya. Untuk sistem perkuatannya yang dilakukan bisa dengan cara memperkuat sendiri member-member baja ringannya dan memperkuat bagian fondasinya. Kemudian untuk sistem perkuatan lateral, dari awal dapat dibentuk bracing siku atau tambatan seperti skru, dan juga dari kolom ke kolom ditambah bracing siku atau round bar. Pada saat pemasangan baja ringan pada konstruksi atap, yang harus diperhatikan adalah urutan erectionnya. Jadi setiap 2 span harus dipasang pengaku lateral, kemudian baru bisa dilanjutkan ke kuda-kuda berikutnya. Karena apabila tidak dipasang pengaku lateral, jika baja ringan tersebut terkena angin, maka baja ringan tersebut akan lepas dari posisi yang seharusnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga dari penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.